Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema tinggal tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Suatu tengah malam telepon rumah berbunyi. Telepon tengah malam sungguh meresahkan karena biasanya adalah hal yang urgent. Masih setengah tidur, mama saya mengangkat telepon yang entah bagaimana dapat menunjuk kepada adik saya yang sedang tugas di luar kota. Katanya dia ditangkap dan sedang ada di kantor polisi karena narkoba dan perlu sejumlah uang segera untuk bisa dibebaskan. Mama sudah bingung dan panik, bahkan untuk mendengar pesan dari seberang pun sudah tidak konsen lagi. Untungnya adik bungsu terbangun juga dan menelpon abangnya via HP. Dan untungnya lagi diangkat walau sudah tengah malam. Akhirnya telepon ditutup karena tahu itulah adalah penipuan. Saya dapat bayangkan jika si adik tidak dengan tenang malah ikut panik. Mungkin hal yang terjadi berbeda lagi. Bapak Ibu, ketika kita panik dan tidak tenang, pikiran kita seringkali tidak mampu berpikir jernih dan bisa cenderung jadi salah langkah. Pergumulan dan masalah dapat menimbulkan kebimbangan, keraguan di dalam hati kita. Kita jadi takut, khawatir, gak bisa tenang. Saat ini kita masih bergumul oleh dampak pandemi COVID-19. Ada yang terpapar harus isolasi mandiri, atau ada juga yang harus dirawat intensif. Ada keluarga atau kenalan kita yang sudah pergi untuk selamanya. Ada juga yang usaha atau bisnisnya menurun karena PPKM level 4. Bahkan ada yang bangkrut sehingga ekonomi keluarga sulit. Sungguh semua ini tidak mudah. Bapak Ibu, sikap kita merespon pergumulan ini dapat membuat makin sulit pergumulan yang sedang kita hadapi jika kita salah merespon dan kemudian salah ambil tindakan, atau juga dapat membuat kita tetap bertahan. Masalah mungkin tidak langsung selesai, pandemi tidak langsung teratasi, namun minimal kita tidak menyerah dan tidak kalah. Bagaimana agar kita dapat tenang dalam pergumulan, dalam masalah-masalah seperti ini? Karena mungkin saja nyawa kita atau nyawa keluarga kita sedang terancam. Mazmur 116 ayat 7 berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita dapat tenang ketika bergumul adalah ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita percaya penuh, ini akan membangun pengharapan dalam diri kita. Percaya dengan sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selama ini Ia baik kepada kita, maka Ia akan tetap baik kepada kita. Percayakah kita akan hal ini? Percayalah bahwa akan ada jalan keluar dan kemenangan ketika kita bersama Tuhan. Kalau kita nggak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi yang kita tahu pasti Tuhan itu baik dan akan selalu menyertai kita. Dan dalam percaya itu, disitulah terletak kekuatan kita, sehingga kita dapat bertahan. Nggak mudah, tetapi bisa bertahan. Israel lebih mempercayai pertolongan yang tampaknya dapat diberikan oleh Mesir daripada mempercayai pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya mereka mengalami kekalahan. Firman Tuhan tadi berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Artinya berbalik dari kebiasaan-kebiasaan dosa kita yang suka mengandalkan diri sendiri dan suka mengandalkan manusia. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggallah tenang dalam percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Percaya dan berharaplah kepadanya, maka kita akan kuat menghadapi setiap badai hidup yang entah kapan berakhir. Kita tidak menyerah, kita tetap kuat dan bertahan melewati masa-masa sukar ini dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam masa-masa sulit hidup kami, ajari kami Tuhan supaya kami dapat tinggal tenang dan tetap percaya, karena disitulah terletak kekuatan kami. Kami percaya semua berkat yang kami sudah alami, Tuhan tetap akan menolong dan menyertai kami pada masa-masa ke depannya. Tolong kami untuk tenang, tolong kami untuk percaya, karena kami tahu itulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.